Kanan satu sama lain kasih salam, jangan salam tempel. Kasih salam Kyonghi kepada yang hadir. Tuhan Yesus berkati saudara. Silahkan duduk saudara, dikasih Tuhan. Selamat datang di bulan Mei, minggu yang pertama. Bulan yang kelima dari tahun 2022. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan seperti biasa di awal bulan, kita akan sama-sama belajar sebuah tema khususnya. Bulan Mei dan bulan Juni kita akan sama-sama belajar mengenai Spirit Filled. Tuhan akan membentuk kehidupan kita. He is gonna shape us. Dia akan membentuk kehidupan kita sedemikian rupa, dan salah satu cara dia membentuk adalah dia memenuhi kita dengan rohnya. Dan itu yang akan membawa kita masuk kepada satu hubungan, keintiman yang lebih dekat dengan Tuhan kalau kita hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai satu tema yang berkenaan dengan Spirit Filled. Jadi bulan Mei, Juni ini kita akan sama-sama belajar mengenai hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dalam kekristenan khususnya Pentakosta karismatik kita mengenal sebuah istilah atau sebuah omongan-omongan yang kita akan bahas pada pagi hari ini, ngeroh. Saya sering banget denger ini dari sejak saya masih tunas remaja, mungkin ya, dari saya masih remaja, bahwa orang Kristen tuh banyak yang ngeroh katanya. Khususnya yang Pentakosta sama yang karismatik. Nah, untuk teman-teman dari denominasi yang berbeda atau dari mainstream yang berbeda, melihat bahwa kata ngeroh ini agak sedikit nggak nyaman gitu kedengerannya. Karena sedikit-sedikit ngeroh gitu. Saya pernah dengar satu pendeta, dia selalu bilang begini, kalau pagi saya bangun, dia bilang begini, selalu setiap pagi itu kalau saya bangun, saya akan berdoa dulu sama Tuhan, dan saya akan merasakan Roh Kudus memimpin saya memilih baju apa yang harus saya pakai hari ini. Sepatu apa yang harus saya pakai, warnanya harus apa, dan itu pimpinan roh katanya. Wah, itu kita semua bilang, wih gile lu ngeroh banget gitu saudara ya. Kalau ada orang yang lagi dengar firman Tuhan seperti ini terus ngantuk. Ada roh ngantuk tuh. Mari kita tengking roh ngantuk dalam nama Yesus, roh ngantuk keluar gitu. Jadi seolah-olah ngantuk tuh adalah roh. Padahal ngantuk tuh dablek. Bukan, maksudnya ngantuk lagi kebaktian, ya berarti kurang tidur kan, tadi ya nggak siap kah atau apapun. Tapi ngeroh saudara. Males itu roh. Ada yang sakit katanya ada roh. Saya nggak menentang tentu saja kepercayaan seperti itu. Tetapi saya ingin melihat, kita sama-sama melihat sebagai Bethlehemers. Kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan Spirit Filled. Kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Itu sebetulnya seperti apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Ya, tanpa saya juga mau mengurangi keyakinan atau kepercayaan tentang kita berhadapan dengan roh. Itu betul saudara. Tapi saya mau kita sekali lagi melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita. Selama 2 bulan ini kita akan belajar ini. Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, ini perkataan Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku. Untuk itulah supaya kamu bisa menuruti segala perintahku. Kira-kira gitu saudara. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab roh kebenaran itu yang disebut dengan Roh Kudus, penolong yang lain itu menyertai kamu. Saudara lihat yang diwarnai kuning. Dan akan diam di dalam kamu. Kita akan lihat sama-sama selama 2 bulan ke depan ini belajar lebih dalam lagi mengenai satu pribadi Allah yang disebut Roh Kudus. Dan kita akan tinggal di dalam dia dan dipenuhi olehnya. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya pakai satu definisi yang saya yakini, yang saya percaya, yang saya mau sampaikan ini buat saudara.
Bahwa kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah sebetulnya adalah kehidupan rohani kita. Kerohanian kita, bagaimana hidup kerohanian kita. Dan definisi ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Orang yang rohani, orang yang rohani adalah ia yang menyadari dan mengakui kehadiran Tuhan serta mentaati Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupannya. Ini yang saya percaya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tuh nggak semata-mata cuma sekedar kayak tadi ya. Wah, roh lagi ngajarin saya untuk bikin apa nih? Roh sedang memimpin saya untuk makan apa hari ini, kira-kira gitu saudara. Roh sedang memimpin saya untuk pergi kemana hari ini. Buat saya kehidupan rohani itu nggak menjadi kehidupan yang aneh gitu. Kehidupan rohani itu nggak jadi kehidupan yang sepertinya terpisah dari dunia kita, karena kita masih tinggal di dunia. Tapi kehidupan rohani itu adalah seorang yang disebut dengan rohani itu adalah ia yang menyadari dan mengakui kehadiran Tuhan serta mentaati Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya setiap saat. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh dan orang yang dipimpin oleh Roh. Itu yang saya percaya, yang saya rangkumkan dari apa yang saya mau sampaikan buat saudara pada hari ini. Mari kita lihat sama-sama saudara. Kalau di Alkitab itu ada begitu banyak orang yang menjadi tokoh di Alkitab. Ini tokoh-tokoh hebat. Kalau mereka dibuatkan filmnya ya, ini pasti ceritanya sangat menarik. Pasti ceritanya itu seru banget. Serial itu dari season 1 sampai season 10 kayaknya. Season 1 aja bisa ada 6 seri. Terus sampai season 10. Ini cerita yang luar biasa hebat saudara. Saya membayangkan ini kehidupan Yusuf yang pertama. Kehidupan Yosua yang kedua. Kehidupan Daniel yang ketiga. Kehidupan di perjanjian baru Stefanus. Kehidupan Barnabas. Kehidupan Petrus. Kehidupan Paulus. Itu mereka adalah orang-orang yang di Alkitab disebutkan orang yang dipenuhi roh Allah. Dipenuhi oleh roh para dewa. Dipenuhi oleh roh. Penuh dengan roh. Itu mereka dituliskan seperti itu saudara. Dan apakah kehidupan mereka jadi aneh? Apakah kehidupan mereka jadi seolah-olah mengawang-awang gitu, nggak jelas? Apakah kehidupan mereka hanya sekedar ngeroh saja, tanda kutip? Ya, atau seperti apa kehidupan mereka? Dan ini yang kita mau coba pelajari. Saya ambil 2 contoh aja, Yusuf dan Daniel. 2 kehidupan ini yang saya coba tarik beberapa cerita dari dalamnya yang bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, ada 3 kesamaannya saudara. Yusuf yang pertama dulu kita lihat. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf kalau saudara pelajari kehidupannya, itu kehidupan yang biasa. Dia kerja dengan biasa, tapi kerjanya excellent, dia taat, dia jaga dirinya. Dan lain sebagainya. Jadi karakter kehidupannya Yusuf kalau disimpulkan itu dilihat oleh Firaun. Raja, tanda kutip raja kafir yang gak kenal Tuhan pencipta langit bumi. Dia bisa menyaksikan bahwa Yusuf ini seorang yang penuh dengan roh Allah. Tapi apakah Yusuf, saya pakai istilah ini. Apakah Yusuf berbahasa roh waktu dia kerja? Saya gak bilang bahasa roh salah ya, bukan. Tapi apakah Yusuf ini orang yang ngeroh begitu dalam pekerjaannya? Kita lihat bagaimana kehidupannya. Bagaimana dampak dalam kehidupannya. Bagaimana dinamika kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi challenge dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Itu menunjukkan bahwa dia dipimpin oleh roh. Yang kedua Daniel 4 ayat yang ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini perkataan Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang gak kenal Tuhan Allah sebelumnya. Tapi begitu ngelihat kehidupan Daniel, seorang yang luar biasa, seorang Yahudi yang takut dan percaya kepada Allah Israel. Dia bisa menyatakan bahwa Daniel ini penuh dengan roh para dewa katanya. Padahal itu penuh dengan roh Allah tentu saja. Bagaimana mungkin Daniel dan Yusuf bisa dilihat sebagai seorang yang hidup dipimpin oleh roh. Bukan karena mereka, itu ya kalau tadi yang saya bilang di awal. Hidup itu ngeroh banget gitu, seolah-olah gak bisa dipegang, seolah-olah
aneh banget, weird gitu. Kayaknya freak ya, orang yang sedikit-sedikit, gitu ya, ngeroh banget gitu. Enggak, hidup biasa aja saudara. Tapi dikenal. Bagaimana? Ada 3 hal penting sekali lagi. Yang Roh Kudus lakukan ketika seseorang hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal. Yang penting banget, ini kesamaan dari semuanya. Saya rangkumkan menjadi 3. Yang pertama, kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus akan mengerjakan ini di dalam kehidupannya. Yang pertama, memberikan karunia atau yang disebut dengan karisma. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia. Karunia, sekali lagi saudara, karisma itu untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara lihat, jadi Roh Kudus kalau dia datang, kalau dia memenuhi seseorang, kalau dia memimpin kehidupan seseorang, dia akan membawa karunia. Dia bawa koper yang isinya karunia-karunia. Dan karunia-karunia ini adalah kemampuan-kemampuan sebetulnya seperti kemampuan supernatural yang dianggap sebagai kemampuan natural, sudah. Yaitu apa? Hikmat, saudara. Perkataan hikmat, nubuatan, bahasa roh kata tadi, kesembuhan. Jadi ini adalah karunia-karunia yang diberikan roh kepada seseorang yang disebut dengan karisma. Dan karunia atau karisma ini juga disebut dengan potensi yang diberikan Allah kepada manusia, embedded, itu dimasukkan atau ditanam di dalam diri manusia, diberikan Tuhan, tapi bukan usaha manusia. Jadi kita nggak perlu berusaha atau apa ya, dibilang, mana nih kok karunia dia seperti itu, gue juga mau dong. Enggak, itu karena Tuhan yang memberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Namun di dalam kitab Roma pasal 12 lebih jelas lagi, lebih praktis lagi Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, karunia roh itu diberikan kepada masing-masing orang. Karunia saya dengan karunia Pastor Joy berbeda, saudara. Karunia saya dengan karunia Pastor Andi Iskandar juga berbeda, saudara. Yang satu punya karunia mengajar, yang satu punya karunia untuk iman, karunia iman namanya. Dia katakan pas gitu, itu bisa jadi, saudara. Yang satu punya karunia mungkin karunia untuk melayani, yang satu mungkin karunia administrasi, melayani dalam bidang administrasi, melayani dalam bidang kepemimpinan, dan lain sebagainya. Masing-masing diberikan karunia untuk, nah ini dia saudara, digunakan agar potensi semua itu keluar dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, termasuk tubuh Kristus atau gereja. Dan kalau gereja diberikan karunia, gereja pun harus mempraktekkan karunia itu kepada dunia, sehingga dunia mendapatkan manfaat dari karunia Roh Kudus untuk membangun kehidupannya. Saudara bersama dengan saya katakan yes.
Jadi kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau Roh Kudus menguasai kehidupan seseorang dan dia tinggal dalam hidup seseorang, dia bawa banyak bagasi, ya, dia banyak bawa koper yang isinya karunia-karunia. Dan masing-masing orang bisa berbeda karunianya. Tapi kalau semua dilakukan secara bersama-sama, itu memperkuat organisasi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini tubuh Kristus, satu gereja, dan juga dunia di sekeliling kita. Jadi saudara, Yusuf dan Daniel, contohnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki karunia yang luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Yusuf dan Daniel ini diberikan karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Yusuf menafsirkan mimpi, mimpinya jadi kenyataan. Mimpi orang yang ada dalam penjara jadi kenyataan. Mimpi Firaun jadi kenyataan. Yusuf punya karisma. Yusuf punya karunia yang Tuhan berikan untuk bisa menolong kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Tapi Yusuf juga punya karunia untuk bisa bekerja dengan efektif. Bekerja dengan efisien. Dia bisa mengelola apa yang ada di tangannya jadi berkembang biak dengan baik. Dia bisa memanage apa yang dipercayakan kepadanya. Punya hikmat seorang administrator. Itu karunia, saudara. Jadi saudara yang punya karunia untuk menjadi administrator, ayo cemplungin diri saudara dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Gereja ini perlu banyak administrator yang bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita. Thank you buat amin ya. Saya dengar ada 3 orang bilang amin. Tolong catat tadi siapa tuh yang bilang amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes saudara, ada di antara saudara mungkin yang punya karunia kepemimpinan. Karunia hikmat. Itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Dan pada gilirannya setelah gereja Tuhan kaya dengan karunia. Gereja Tuhan harus memberkati dunia dengan karunianya. Makanya jangan heran saudara. Yusuf dan Daniel dikenal sebagai orang-orang yang cekatan. Orang-orang yang hebat di marketplace mereka. Di dunianya mereka. Mereka enggak berjasa atau mereka enggak berkarya di dalam bait suci. Enggak. Walaupun bukan berarti bait suci enggak membutuhkan orang-orang seperti ini. Dalam konteks hari ini gereja membutuhkan orang-orang seperti ini. Karena itu karunia Tuhan buat gereja. Dan gereja adalah karunia Tuhan buat dunia. Jadi saudara, kalau kita lihat kehidupan Yusuf dan Daniel, mereka hebat dalam pekerjaan mereka. Mereka hebat dalam marketplace mereka. Mereka hebat dalam kehidupan administrasi mereka. Mereka hebat di dalam pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Luar biasa. Kejadian 39 ayat yang kelima. Ini cerita tentang Yusuf. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berapa banyak di antara saudara karyawan hari ini? Boleh angkat tangan saudara? Saya mau doain buat saudara. Ayo yang karyawan. Baik. Dimanapun saudara bekerja, perusahaan di mana saudara bekerja diberkati oleh Tuhan karena saudara. Betul loh, itu diturunin sih tangannya. Ya udah gak jadi lagi. Coba tadi diangkat terus itu akan jadi. Ngeroh banget nih pendeta. Sudah ngerti maksud saya? Jadi karena kehidupan saudara yang bisa bekerja dengan efektif, bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan setia, dan lain sebagainya. Dengan baik, bekerja, berpikir dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka tempat dimanapun saudara bekerja diberkati oleh Tuhan. Pelayanan apapun di mana saudara ditempatkan, pelayanan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang punya karunia ini dan menggunakan karunia atau karisma ini untuk membangun di dalamnya. Jadi Yusuf dipercayakan itu luar biasa saudara. Dan dia dilihat sebagai orang yang penuh dengan roh. Daniel 6 ayat yang ketiga. Daniel ini excel. Melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel excel
Daniel melewati yang lainnya. Kalau ada 10 orang di antara saudara dalam satu tim, saudara excel dari 9 orang yang lain. Jadilah. Kalau saudara mahasiswa, saudara excel dibandingkan dengan mahasiswa yang lainnya. Rupanya gak ada mahasiswa di sini ya. Saya lagi nunggu amin nih soalnya. Maksudnya apa? Bukan berarti kita mau lebih tinggi dari yang lain, enggak. Kehidupan kita, karunia-karunia yang kita gunakan, yang Tuhan sudah taruh dalam kita, hikmat, kebijaksanaan, mungkin juga IQ dikasih sama kita, dipercayakan pada kita untuk bisa menangkap segala sesuatu dengan cepat, belajar segala sesuatu dengan cepat, pengetahuan yang terus bertambah, itu betul-betul akan bermanfaat, saudara. Dan itu yang membuat kita excel. Dan akhirnya Daniel dipercaya lebih oleh raja. Karena itulah mereka dikenal sebagai orang yang penuh dengan roh. Hanya karena seseorang itu rajin ke gereja, aktif di life group, tapi kalau kerjanya nggak menghasilkan apa-apa, nggak bisa dia dibilang orang yang penuh dengan roh. Hanya karena seorang aktif melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan, tapi waktu dia kerja di marketplace, kerjaannya salah melulu gitu. Terus gak pernah mau belajar, diajarin gak pernah mau ngerti. Dan lain sebagainya. Itu bukan orang yang penuh dengan roh. Gak bisa kontribusi yang bagus buat tempat di mana dia bekerja. Itu bukan orang yang penuh dengan roh. Tapi ingat saudara, ini baru satu sisi. Kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka seharusnya memang kehidupan kita itu akan didrive oleh Roh Allah yang membawa karunia-karunia itu, dan karunia itu bisa dikontribusikan kepada tubuh Kristus dan termasuk kepada dunia ini. Yang kedua, hal yang sama saudara. Yang pertama tadi dibilang Roh Kudus membawa karunia atau karisma. Yang kedua, Roh Kudus membawa atau menghasilkan, bekerja dalam kita dan akan menghasilkan karakter. Yang kedua. Dan kalau bicara tentang karakter, ini bicara mengenai buah roh. Jadi kalau Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan kita, seharusnya kita adalah orang-orang yang memiliki karunia roh dan mengaktifasi karunia itu bekerja. Sekaligus yang kedua, kita juga adalah orang-orang yang melahirkan atau menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita yang disebut dengan karakter. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 udah sangat jelas ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Namun yang membedakan adalah kalau karisma itu diberikan oleh Roh Kudus, kita nggak menghasilkan karisma sebenarnya. Kita menerima karisma. Lalu kita kerjakan, karisma itu jadi semakin kelihatan. Tetapi kalau buah roh, Tuhan gak kasih buah roh sama kita. Kita yang harus mengerjakannya. Proses, sama seperti kalau saudara memiliki pohon buah. Buah itu gak tiba-tiba tanam cek langsung lahir buah gitu. Enggak, kecuali buah-buahan. Buah mainan. Tapi buah itu harus menghasilkan proses, harus diproses baru dia bisa keluar. Saudara kalau lagi emosi, saudara lagi bawaannya marah-marah sama pasangan saudara, jangan bilang begini, Tuhan berikan saya kasih untuk bisa mencintai pasangan saya. Tuhan berikan saya kesabaran supaya saya bisa sabar terhadap pasangan saya. Tuhan gak kasih itu, Tuhan gak berikan buah, tapi buah harus dihasilkan. Dan itu prosesnya menyakitkan. Saudara harus menguasai diri kalau lagi naik mobil kan biasanya begitu ya. Sabaran. Set gitu. Keturunan ular beludak. Set. Setan. Ya kan saudara, itu menguasai diri itu luar biasa tuh. Apalagi kalau ada yang bikin emosi, apalagi kalau ada
dalam tempat pekerjaan gitu kan. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan penguasaan diri kepada saya. Tuhan gak kasih. You have to work on it. Kamu harus mengerjakannya. Karena buah itu harus dihasilkan. Dan itu yang menjadi berat untuk karakter. Seseorang bisa hebat di dalam karunia waktu dia bekerja, waktu dia berusaha, waktu dia mengerjakan apapun. Karismanya luar biasa, hebat banget. Tapi tanpa karakter, dia gak akan pergi jauh-jauh. Jadi saudara bukan cuma hebat dalam bekerja, tapi juga mesti kuat di dalam karakter. Yusuf kalau saudara lihat, dia dibentuk luar biasa. Seorang anak muda 17 tahun, masih muda banget. Jadi waktu dia dibentuk oleh Tuhan, itu dia melewati proses sekitar 13-14 tahun tuh saudara. Itu susah luar biasa. Dia harus mengendalikan emosi anak mudanya. Bagaimana ketika dia disakiti oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dia dihianati, dia harus melepaskan pengampunan. Pengampunan yang dilepaskan itu adalah buah yang harus dihasilkan. Jadi dia gak bisa cuma sekedar minta, Tuhan minta pengampunan dari Tuhan dong. Tuhan kan banyak stok pengampunan. Tolong kasih sama saya, begitu turun, aku ampuni engkau. Gak bisa, sakit hati itu mesti diobatin. Mesti disembuhkan. Dan waktu sakit hatinya, ngerasa dia dihianati dan dia sakit hati, itu disembuhkan. Saudara harus dengar khotbahnya Pastor Evi minggu lalu. Pengampunan itu luar biasa, dahsyat itu. Waktu itu dilepaskan saudara, kita gak bisa lupakan memang, tapi kita bisa disembuhkan. Dan kesembuhan itulah yang menjadi buah kesabaran, kemurahan hati. Saya bisa ngampunin orang, saya bisa tersenyum ketika ketemu lagi sama yang namanya itu. Saya bisa melepaskan, walaupun gak bisa melupakan, tapi saya bisa mengalami kesembuhan. Saudara bersama dengan saya, Yusuf mengalami pembentukan untuk bisa menghasilkan karakter yang ilahi itu. Daniel contohnya. Bagaimana dia menghadapi tekanan. Bagaimana dia menghadapi ketakutan. Ketika teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dapur api. Gak ada pertolongan dari Tuhan. Bayangin. Padahal mereka sedang membela Allah mereka. Tapi gak ada pertolongan dari Tuhan. Yang tetap menyebabkan mereka masuk ke dalam dapur api. Daniel lihat itu saudara. Daniel memperhatikan itu. Karena mereka sama-sama ada di sana. Tapi 3 orang ini tetap masuk ke dapur api, ada pertolongan. Tapi dalam ketakutannya itu seperti apa saudara? Saya ngebayangin, udah berdoa sama Tuhan tapi kok gak dijawab kayaknya. Bahkan masuk, Daniel pun sama. Harus masuk ke kandang atau gua singa. Waktu dia berdoa, Tuhan lepaskan, saya kan tetap melakukan kesetiaan saya untuk berdoa kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan. Tapi gak ada pertolongan, ini gimana? Itu pembentukan karakter. Tidak menyerah ketika sesuatu seolah-olah hilang harapannya. Dia tetap bisa menjaga integritasnya. Ditawari kekayaan untuk mengatakan sesuatu kepada raja hanya untuk menyenangkan raja. Dan dia bilang enggak, integritasnya dijaga. Yusuf menjaga integritasnya, itu karakter yang harus dilahirkan. Dan itu disebut dengan buah roh. Bagaimana Yusuf dan Daniel mengalami proses untuk tahan menderita, tekun dan sabar. Tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ada banyak orang saat ini, termasuk orang Kristen waktu ngadapin tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pekerjaan. Bilang begini, kayaknya pelayanan ini gak cocok buat saya mundur ya. Udahan ya. Baru ditegur sebentar, udahan ya. Nggak kuat saudara. Daniel dan Yusuf mengalami tekanan yang sangat luar biasa. But they are moving forward. Mereka terus maju, mereka nggak mau menyerah. Karena hanya orang ini penuhi oleh roh Allah. Roh Allah akan kuat di dalam dia. Karena roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau roh Allah bekerja di dalam kita, maka kita bisa menanggung setiap kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Tekanan-tekanan yang membuat kita jadi mundur, kita akan terus bisa maju. Karena ada roh Allah yang memberi kekuatan itu. Roh Allah memberi kekuatan, kita yang mengerjakan.
bagian kita untuk menghasilkan buahnya. Ada satu perkataan, saya nggak tahu ini perkataan siapa, tapi udah sering dipakai. Karisma dapat membawa seorang ke atas, namun karakterlah yang membuatnya bertahan di sana. Jadi kalau saudara punya karisma, bisa membuat saudara jadi orang hebat, cepat saudara naik pangkat dan lain sebagainya. Tapi hanya karakter yang akan mempertahankan saudara di sana. Tanpa karakter, karisma yang membawa saudara ke atas, justru dengan karisma itu juga yang akan bisa menjatuhkan saudara ke bawah. Tapi karakterlah yang akan menahan saudara di sana. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Allah, dua hal ini akan Roh Kudus lakukan. Yang pertama, dia akan memberikan karunia-karunia pada kita untuk diaktifasi dan memberkati tubuh Kristus serta dunia. Yang kedua, kalau Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan karakter ilahi yang disebut dengan buah roh. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini jarang sekali untuk disinggung. Yang ketiga adalah kalau Roh Kudus turun di atas kita dan memenuhi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang misioner. Itu yang ketiga. Roh Kudus adalah roh misi. Roh Kudus nggak dicurahkan kepada kita hanya sekedar untuk kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. No. Roh Kudus dicurahkan kepada kita nggak hanya sekedar supaya kita bisa memiliki karunia-karunia yang diaktifasi dalam pertemuan-pertemuan kita. Sehingga ada karunia roh yang kayak rasanya enak banget kalau ibadah di situ. Ada roh Allah di situ. Enggak cuma sebatas itu. Kalau Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka roh itu akan menggerakkan kita untuk melakukan misi bagi Allah. Buat dunia ini. Bekerja buat misi, membangun kerajaan sorga. Berpikir selalu tentang bagaimana caranya supaya Tuhan dipermuliakan dalam dunia ini. Gimana caranya supaya orang diselamatkan. Gimana caranya supaya oikos datang dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu punya kegairahan untuk lihat misi Tuhan berhasil dalam dunia ini. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Roh Kudus adalah roh misi. Makanya kenapa kalau kita buka dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kehidupan kita, otomatis jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang gak sabar untuk lihat orang-orang diselamatkan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang selalu mau mengalami bagaimana keselamatan terjadi. Saudara, kita bergairah waktu ngelihat ada orang dibaptis. Kita bergairah ngelihat ada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Colek sebelah saudara, jangan tidur. Ini bagian terpenting. Karena Roh Kudus dicurahkan supaya gereja menjadi saksi dimanapun mereka ada untuk Kristus. Lukas pasal yang keempat, ayat 18-19, ini perkataan Yesus. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Untuk, sekali lagi, kalau roh Allah ada di dalam kita, Roh Kudus dicurahkan buat kita, bukan semata-mata hanya sebatas kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh, kita memuji dalam roh, kita ibadah dalam suasana roh. Karunia dan karakter terbentuk di sana, enggak cuma stop sampai di situ. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah selalu mengarahkan hidupnya, pandangannya, cita-citanya, visinya, tujuannya untuk kerajaan sorga. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi kalau kita jadi orang Kristen hanya bertumbuh di dalam karisma dan bertumbuh dalam karakter, tapi gak punya hati misi, tunggu dulu. Lengkapi diri kita. Minta sama Tuhan, berikan aku rohmu
untuk menjalankan misimu. Sebelum sampai ke sana, kita belum jadi murid yang melaksanakan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah bersama dengan saya? Yang di hotel, yang di rumah bersama dengan saya? Kita lihat contoh Yusuf. Saya segera akan tutup dengan ini, saudara. Yusuf, Kejadian 45. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sekarang sesudah semua cerita selesai. Janganlah bersusah hati, dia katakan kepada saudaranya. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Yusuf selalu mengarahkan pikirannya, pandangannya bukan pada kesusahan hidup yang dia sudah lewati, tapi kepada rencana Allah yang besar yang harus terjadi. Karena Allah, aku kaya karena Tuhan, aku diberkati karena Tuhan, usahaku maju karena buat Tuhan. Semuanya adalah untuk Tuhan. Keluargaku, aku menikah karena untuk Tuhan. Aku sekolah, aku kuliah, diberkati Tuhan karena untuk kerajaan sorga. Gak ada yang lain. Karena Roh Kudus adalah roh misi. Dia akan menggerakkan kita untuk bekerja bagi misi kerajaan Allah. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bagaimana dengan Daniel? Sama, saudara. Daniel 6 ayat 27, bersama ini kuberikan perintah. Ini raja yang katakan, Darius. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Kesaksian hidup Daniel yang penuh dengan karisma dan penuh dengan karakter ilahi. Itu membuat raja sendiri mengakui kebesaran Tuhan. That is the mission. Itulah misi yang harus kita gerakan. Dengan usaha saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan profesi saudara, dengan kuliah saudara, dengan sekolah, dengan keluarga kita, dengan pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, seharusnya orang pada gilirannya mengenal Tuhan. Itu misi yang harus kita jalankan. Nah, sekarang apa yang akan terjadi pada orang yang dipenuhi oleh Roh Allah? Siap-siap untuk ini saudara. Saudara akan mengalami perubahan hidup ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Terjadi perubahan hidup. Proses kehidupan yang menyebabkan orang berubah ke arah yang lebih baik kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang tersebut. Yusuf dari seorang muda, budak dijual sebagai budak. Dia bertumbuh jadi orang yang kuat, disiplin kuat, berpengetahuan banyak, skillnya terasah. Dia nggak jadi anak yang gampangan, dia nggak sedikit-sedikit nangis, cengeng. Enggak, Yusuf menjadi seorang muda yang tough, yang kuat. Dia mengalami perubahan kehidupan. Sekaligus dari budak, dia jadi manajer. Dari manajer, dia menjadi penguasa Mesir. Perubahan peran terjadi dalam kehidupannya. Bukankah itu yang sedang kita lakukan di gereja ini? Kita akan mengalami perubahan hidup kalau Roh Kudus turun dalam kita. Kita akan mengalami perubahan peran. Hidup kita gak akan begitu-begitu aja. Tuhan akan bawa kita ke tempat yang lebih depan. Tuhan akan bawa kita kepada tempat yang lebih strategis. Karena Tuhan menilai kita siap dengan karisma, kita siap dengan karakter, dan kita siap melakukan misi Allah. Dan Dia akan tempatkan kita di dalam tempat yang sangat strategis untuk memberkati bangsa ini. Demikian dengan Daniel. Dari jadi budak, jadi staf kerajaan Nebukadnezar. Dan pada akhirnya jadi tim penasehat. Dan ujung-ujungnya dia berubah perannya lagi menjadi orang nomor 3 di negara yang sesungguhnya bukan negara dia. Penutup, Tuhan sedang membentuk hidup kita. He is shaping us. Dan salah satu cara dia mau membentuk kita adalah dia mau memenuhi kita dengan rohnya. Dia mau supaya rohnya tinggal di dalam kita. Dia mau supaya rohnya memimpin kehidupan kita. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita akan diproses untuk menjadi orang yang berkarisma,
menjadi orang yang berkarakter, dan menjadi orang yang misioner. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan dan mengalami perubahan peran. Tundukkan kepala saudara sebentar. Tempatkan diri kita masing-masing dalam hadirat Tuhan dan izinkan Roh Kudus mau ngomong apa. Roh Kudus mau bicara apa buat saya pada pagi hari ini. Kalau ada di antara saudara, sementara tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang mendengar berita ini, di tempat ini maupun di rumah, di hotel, di kota lain dimanapun saudara lagi staycation hari ini, lagi liburan. Kalau ada di antara saudara yang menangkap firman ini, dan saya udah berdoa, ada anak-anak muda yang akan tangkap firman ini. Dan Tuhan bicara secara spesifik, khusus. Tuhan mau panggil kamu untuk melakukan misinya. Bapak, pemberitaan dan perkataan yang aku sampaikan, enggak aku sampaikan dengan hikmat perkataan manusia yang meyakinkan. Namun aku percaya ini disampaikan dalam keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan Injil adalah kekuatan Allah. Yang ketika Injil itu disampaikan, Injil itu akan menyelamatkan, sekaligus menyembuhkan, sekaligus memulihkan, sekaligus menguatkan, dan memberi penghiburan. Doaku pagi ini, mulai mengerjakan sesuatu dalam hidup kami semua jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Mulai kerjakan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara pagi ini yang secara khusus mau menanggapi firman Tuhan sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus? Dengan cepat aja, saudara udah dengar firman ini. Saudara butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara ngerti bahwa saudara sebenarnya punya karunia. Roh Kudus sudah kasih karunia itu buat saudara, tapi saudara belum optimalkan. Saudara mau optimalisasi karunia saudara. Dipakai untuk membangun kehidupan. Atau yang kedua, saudara ngerti bahwa saudara perlu dibentuk dalam karakter saudara. Saudara gak kuat dalam karakter. Saudara masih sering jadi orang yang cepat nyerah. Saudara masih sering jadi orang yang kayaknya cepat putus asa. Saudara gak tough dalam kehidupan. Atau mungkin saudara sering sakit hati. Sering kecewa. Saudara butuh untuk dipulihkan. Roh Kudus akan menolong kita. Izinkan dia menelusuri hati saudara. Dan tantangan yang terakhir adalah ini. Doa saya adalah Roh Kudus akan menggerakkan hati misi dalam saudara. Saudara akan memiliki panggilan itu. Dalam nama Yesus. Sementara semua mata tertutup, kepala tertunduk. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Supaya 3 area ini akan disentuh oleh Tuhan dan dia akan pakai hidup saudara. Saudara mau? Dan katakan, aku mau Tuhan. Angkat tangan kanan saudara tinggi bersama dengan saya. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dan katakan, saudara yang di rumah juga sama. Saudara yang ada di hotel sama. Kalau saudara mau, Tuhan pakai hidup saya. Saya mau Tuhan, thank you. Saya melihat ada begitu banyak tangan yang terangkat. Thank you. Hampir semua tangan terangkat. Terima kasih, ini respon kita.